Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sania Nurdini, NIM A1C317078. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang induksi elektromagnetik. Yang pertama yaitu penemuan Faraday, yaitu membuat arus listrik dan arah arus induksi. Yang kedua, gaya gerak listrik, dan yang ketiga, aplikasi GGL induksi. Seorang ilmuwan dari Jerman yang memiliki nama Michael Faraday memiliki gagasan bahwa medan magnet dapat menghasilkan arus listrik. Pada tahun 1821, Michael Faraday membuktikan bahwa perubahan medan magnet dapat menimbulkan arus listrik. Nah, di samping terdapat gambar percobaan Faraday. Yang gambar A menunjukkan magnet bergerak masuk ke kumparan, gambar B magnet dihentikan dalam kumparan, dan gambar C magnet bergerak keluar dari kumparan. Selanjutnya, galvanometer. Galvanometer merupakan alat ukur yang digunakan untuk mengetahui ada tidaknya arus listrik yang mengalir. Gaya gerak listrik yang timbul akibat adanya perubahan jumlah garis-garis gaya magnet disebut GGL induksi, sedangkan arus yang mengalir dinamakan arus induksi dan peristiwanya disebut induksi elektromagnetik. Berdasarkan hukum Faraday, perubahan fluks magnetik akan menyebabkan timbulnya beda potensial antara ujung kumparan. Lenz menyatakan bahwa jika GGL induksi timbul pada suatu rangkaian, maka arah arus induksi yang mengalir sedemikian rupa sehingga menimbulkan medan magnetik induksi yang menentang perubahan medan magnetik atau arus induksi berusaha mempertahankan fluks magnetik totalnya konstan. Selanjutnya, gaya gerak listrik adalah suatu energi yang diberikan pada setiap muatan listrik untuk bergerak antara dua kutub baterai atau generator. Sebuah elektron bermuatan E yang berjarak dari kutub negatif ke kutub positif melalui konduktor di luar baterai dengan gaya gerak listrik sebesar V akan mendapatkan energi sebesar E dikali V dalam Joule. Besarnya gaya gerak listrik atau tegangan yang menimbulkan arus listrik pada percobaan Faraday sebanding dengan laju suatu percobaan fluks magnetik yang melalui kumparan, sehingga dapat dirumuskan E sama dengan min N d theta B per dt. E merupakan gaya induksi dalam volt, N banyaknya lilitan kumparan, d theta B perubahan fluks magnetik dalam Weber, dt selang waktu dalam sekon. Selanjutnya, contoh soal mengenai GGL induksi. Sebuah kumparan dengan 3000 lilitan terjadi suatu perubahan fluks magnetik 1500 Wb selama selang waktu 2 sekon. Hitunglah besar GGL induksinya. Nah, di sini kita tulis diketahui N atau banyak lilitan sama dengan 3000 lilitan. Selanjutnya itu perubahan fluks sama dengan 1500 Wb. Dan waktu dt sama dengan 2 sekon. Nah, selanjutnya kita masukkan rumus GGL induksinya. E sama dengan min N dikali perubahan fluks per dt. Di sini sudah terdapat semua, jadi kita tinggal masukkan ke rumus. Sama dengan min 3000 dikali 1500 per 2 sama dengan hasilnya min
2,25 dikali 10⁻⁶. Nah, tanda negatif di sini itu menunjukkan suatu arah gerak gaya listrik atau GGL. Bila jumlah lilitan dalam kumparan diperbanyak, jarum galvanometer akan menyimpang lebih jauh. Hal ini menunjukkan bahwa arus listrik induksi yang mengalir melalui kumparan meningkat dan GGL induksi bertambah besar. Selain dengan memperbanyak jumlah lilitan, GGL induksi bisa bertambah lebih besar bila kecepatan magnet yang memasuki kumparan dipercepat. Selanjutnya yaitu aplikasi GGL induksi. Yang pertama yaitu generator. Generator adalah alat yang digunakan untuk mengubah energi mekanik menjadi energi listrik. Prinsip kerjanya adalah peristiwa induksi elektromagnetik jika kumparan penghantar digerakkan dalam medan magnetik dan pemotong medan magnetik, maka pada kumparan terjadi GGL induksi. Generator ada dua jenis, yaitu generator DC dan generator AC. Selanjutnya, transformator. Ada dua macam transformator, yaitu transformator step up dan transformator step down. Transformator step up digunakan untuk memperbesar tegangan arus bolak-balik. Pada transformator ini, jumlah lilitan sekunder atau NS lebih banyak daripada jumlah lilitan primer atau NP. Transformator step down digunakan untuk menurunkan tegangan listrik arus bolak-balik dengan jumlah lilitan primer lebih banyak daripada jumlah lilitan sekunder. Nah, sekian dari saya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.